Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denian Maulana, NIM A11 2022 14153. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya yang sudah saya buat, yang bertujuan mengimplementasikan model regresi pada dataset airfoil self-choice. Yang pertama, kita mengimport library yang diperlukan, lalu kita konekkan lewat Google Drive seperti ini. Dan juga kita mount ke content drive. Setelahnya kita membaca dataset yang sudah disediakan. Dataset saya taruh di sini. Ini air self-choice. Untuk selanjutnya kita menambahkan fitur ke dalam dataset. Yang pertama ada frekuensi, lalu attack angle, chord length, free stream velocity, dan selanjutnya. Lalu setelah itu kita import data ke dalam data frame. Setelah itu jika ditampilkan akan seperti ini, sesuai yang kita tambahkan tadi, frekuensi, attack angle, dan selanjutnya. Lalu untuk data info seperti ini, dan kita ubah data kosong ke dalam none. Setelah diubah akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya kita drop data duplikat. Kode ini berfungsi menghapus baris-baris duplikat dari data frame menggunakan drop duplikat, dan sesudah penghapusan jumlah baris akan ditampilkan. Maksudnya sebelum dan sesudah akan ditampilkan seperti ini. Untuk selanjutnya ada check fitur. Dalam kode ini akan mencari kolom-kolom yang memiliki nilai konstan atau hanya satu nilai unik, dan menghapus kolom-kolom tersebut karena tidak memberikan informasi yang berguna, lalu menampilkan jumlah kolom yang tersedia seperti ini, dan jumlah kolom setelah menghapus akan ditampilkan. Untuk selanjutnya kita akan mengubah tipe data. Di kode ini akan mengidentifikasikan kolom-kolom numerik yang memiliki lebih dari 10 nilai unik dan menyimpannya dalam list numerical. Di dalam data chore ini, untuk selanjutnya data chore scale sound pressure. Dalam data chore akan menghitung matriks korelasi untuk semua kolom dalam dataset. Lalu scale sound pressure mengambil kolom korelasi khusus untuk scale sound pressure, dan sort value mengurutkan nilai korelasi dari terkecil hingga ke terbesar. Untuk outputnya sendiri, di dalam frekuensi memiliki nilai minus 0,39 sekian, yang berarti korelasi negatif terkuat. Lalu pada suction side displacement thickness minus 0,31 sekian, yang berarti korelasi negatif moderat. Untuk chord length minus 0,23 sekian, yang berarti korelasi negatif lemah. Attack angle minus 0, sekian, minus 0,15 sekian, yang berarti negatif sangat lemah. Dan untuk yang terakhir, scale sound pressure bernilai 1, berarti korelasinya sempurna. Lalu untuk visualisasi data korelasi matriks, pada heatmap ini yang berwarna merah atau oranye menunjukkan korelasi yang positif, lalu warna biru menunjukkan korelasi negatif, warna yang lebih gelap menunjukkan korelasi yang lebih kuat. Nilai 1 pada diagonal utama karena merupakan korelasi variabel dengan dirinya sendiri. Untuk variabel yang ditampilkan ada frekuensi dan lain-lain. Korelasi yang signifikan di sini ada positif kuat 0,75 antara attack angle dan suction side displacement thickness. Lalu korelasi negatif 0,5 antara attack angle dan chord length, dan korelasi negatif 0,39 antara frekuensi dan scale sound pressure. Dari gambar ini menyebutkan free stream velocity tampaknya menjadi fokus perhatian dalam analisis. Variabel ini memiliki korelasi lemah 0,13 dengan frekuensi
lalu korelasi yang sangat lemah 0,0059 dengan attack angle, korelasi sangat lemah 0,00038 dengan chord length, korelasi sangat lemah minus 0,004 dengan suction side displacement thickness, lalu korelasi positif lemah 0,13 dengan scale sound pressure. Visualisasi ini berguna untuk memahami hubungan antar variabel dalam dataset dan dapat membantu dalam mengidentifikasi pola atau dependensi antar variabel dalam konteks analisis. Untuk selanjutnya ada visualisasi tentang dua histogram yang membandingkan distribusi scale sound pressure, tekanan suara yang telah diskala pada dua kondisi, free stream velocity, kecepatan aliran bebas yang berbeda. Yang kiri, histogram kiri ini yang berwarna cyan, dan yang kanan ini berwarna biru. Yang berwarna cyan ini memiliki free stream velocity sebesar 71,5, karena di sini agak tertumpuk jadi tidak terlihat. Untuk rentang nilai scale sound pressure sekitar 105 sampai 140, dan puncak node berada di sekitar 125 sampai 130. Bentuk distribusinya normal atau bell curve, lalu kan maksimum mencapai 70. Untuk yang ini yang velocity-nya 55,5, rentangnya 110 sampai 135, dan puncaknya berada di 125, lalu count maksimum sampel 40. Untuk perbandingannya sendiri, mohon maaf, pada kecepatan lebih tinggi di 71,5, distribusi lebih besar dan memiliki lebih banyak sampel. Pada kecepatan lebih rendah 55,5, distribusi lebih sempit dengan jumlah sampel yang lebih sedikit. Kedua menunjukkan kondisi pola distribusi yang mirip normal, yang mengindikasikan bahwa pengukuran tekanan suara mengikuti pola yang teratur dan dapat diprediksi. Kode yang digunakan membuat visualisasi ini menggunakan library Seaborn dengan fungsi Hitchplot untuk membuat histogram. Untuk selanjutnya kita visualisasi semua fitur dengan bar chart, ada frekuensi, attack angle, dan lain-lain. Untuk yang frekuensi, range-nya antara 0 sampai 20.000, dan distribusi menurun, dan distribusinya menurun atau right skew. Count maksimalnya ada di 400. Untuk yang selanjutnya kurang lebihnya sama. Untuk yang attack angle, distribusi tidak merata. Oke, kita lanjut saja untuk menampilkan data dari setiap kolom. Di sini ada INT dan float. Untuk selanjutnya kita cek korelasi antara fitur menggunakan visualisasi data. Oke, di sini frekuensinya range-nya antara 0 sampai 20.000. Oh, mohon maaf. Sebentar. Untuk yang visualisasi heatmap, kita bisa melihat korelasi antar variabel. Korelasi kuat atau yang berwarna merah, maksudnya kuat positif ya. Yang biru tua kuat negatif. Yang warna pucat korelasi lemah. Untuk observasinya, variabel yang paling berpengaruh terhadap scale sound pressure adalah frekuensi dalam 0,39. Dalam minus 0,39. Lalu yang kedua, free stream velocity memiliki korelasi yang relatif lemah dengan semua variabel lain.
attack angle dan suction side displacement thickness memiliki hubungan yang kuat. Lalu tidak ada korelasi yang sempurna atau 1-1 antar variabel yang berbeda. Visualisasi ini berguna untuk memahami hubungan antar variabel dan bisa membantu pemilihan fitur untuk analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya, data testing menggunakan linear regression. Di sini ada output 0,59 sekian, yang berarti R-square score-nya segini, 0,59 atau sekitar 60%. Ini menunjukkan model dapat menjelaskan sekitar 60% variasi dalam data. Performa model cukup moderat, tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu buruk. Untuk selanjutnya, data yang ditampilkan memiliki beberapa baris dari dataset dengan kolom seperti ini. Untuk IR curve-nya menunjukkan koefisien atau bobot dari fitur dalam model regresi linear yang memiliki koefisien pertama seperti ini, lalu yang kedua, ketiga, dan ya seterusnya. Untuk intercept-nya segini 132. Intercept ini menunjukkan nilai dari bias model. Selanjutnya, untuk membaca predicted scale sound pressure, yang pertama kita masukkan intercept terlebih dahulu, lalu kita masukkan koefisien pertama dan kita kalikan dengan frekuensi. Untuk selanjutnya, dari koefisien kedua ini kita kalikan dengan attack angle. Attack angle, dan koefisien ketiga kita kalikan chord strength dan seterusnya, hingga hasil jika ditotal akan menghasilkan jumlah seperti ini. Interpretasi dari hasilnya adalah kenaikan frekuensi memiliki efek negatif kecil, perubahan suction side displacement thickness memiliki efek negatif moderat, perubahan chord length memiliki efek negatif yang cukup besar, attack angle adalah satu-satunya variabel dengan positif, dan free stream velocity memiliki efek negatif yang paling besar terhadap prediksi. Untuk selanjutnya, performa model, di sini ada R2 score atau R-square score. Yang memiliki analisis MSE test lebih kecil dari MSE train, menunjukkan tidak ada overfitting pengaruh terhadap target, dan frekuensi pengaruh lebih kecil, suction side displacement thickness pengaruh negatif besar, chord length pengaruh negatif besar, free stream velocity pengaruh positif kecil, attack angle positif pengaruh negatif positif. Untuk yang MSE train terdapat 21956 dan MSE train data 23166. Analisis dari ini adalah MSE test lebih kecil dari MSE train dan menunjukkan tidak ada overfitting pengaruh terhadap fitur target. Lalu selanjutnya menetapkan X dan Y. Di sini untuk yang kuat membuat objek polinomial fitur dengan derajat 2, artinya akan membuat fitur asli X, fitur kuadrat X kuadrat, interaksi antara fitur X1, X2. Untuk outputnya 1503,21, artinya 1503 jumlah baris data dan 21 jumlah fitur setelah transformasi polinomial.
termasuk konstanta 1, fitur asli, fitur kuadrat, interaksi antar fitur. Jumlah kolom 21 ini adalah formula N plus R dibagi R kali N, di mana N adalah jumlah fitur asli, R adalah derajat polinomial, di dalam kasus ini adalah 2 ditambah 1 untuk konstanta. Transformasi ini berguna untuk menangkap hubungan non-linear dalam data dengan menggunakan model linear pada fitur yang sudah ditransformasi. Untuk bagian ini menunjukkan dataset dengan struktur dan isi sebagai berikut. Jumlahnya ada jumlah baris ada 1503 row. Jumlah kolomnya ada 5. Range terkecilnya ada di 800 dan terbesar 6300. Kita lanjut saja. Untuk XWOT menunjukkan array dengan beberapa baris angka seperti ini. Fitur-fitur yang ada konstanta 1,0, fitur asli X1, X2, X3 dan selanjutnya, fitur kuadrat X1 kuadrat, X2 kuadrat dan selanjutnya, interaksi fitur X1, X1, X2, lalu X1, X3, X2, X3 dan selanjutnya. Untuk jumlah fitur baru yang dihasilkan mengikuti formula untuk N fitur asli dan derajat D sama dengan 2, jumlah fitur baru sama dengan N ditambah D dibagi D dikali N. Dalam kasus ini inputnya ada 5 fitur yang asli, outputnya array dengan lebih banyak kolom yang mempresentasikan semua kombinasi polinomial derajat 2. Data yang ditransformasi ini biasanya akan digunakan untuk melatih model regresi linear, kemudian dapat menangkap hubungan non-linear dalam data asli. Untuk selanjutnya ada pembagian data training dan testing. Di sini Xtrain, Xtest dan selanjutnya menggunakan train test split untuk membagi data menjadi set training dan testing. Lalu ada prediksinya dan ada evaluasi modelnya. Untuk output yang 0,6 ini adalah R square score untuk data testing. Nilai 0,60 menunjukkan model menjelaskan sekitar 60 variasi dalam data. Lalu pada MSA mean square error menunjukkan 16,49 dan MSA test data 18,414. MSA testing yang lebih tinggi menunjukkan model sedikit overfitting. Yang kedua adalah R square score. Output dari R square score adalah 0,653 dan R square train data adalah 0,653 dan R square test data adalah 0,0604. Yang berarti yang 0,653 dijelaskan pada data training, yang 0,604 dijelaskan pada data testing. Perbedaan kecil antara R square training dan testing menunjukkan model cukup stabil. Kesimpulannya, model memiliki performa dengan moderate R square 0,6, ada sedikit overfitting performa yang training lebih baik dari testing. MSA menunjukkan error prediksi yang cukup signifikan. Model yang bisa ditingkatkan dengan feature engineering tambahan dan mencoba model non-linear lain. Untuk selanjutnya kita menggunakan random forest regressor. Seperti tadi untuk PLR COF ini akan menunjukkan array dan ini akan menunjukkan intercept. Lalu di sini parameter yang digunakan adalah N estimator 100 menggunakan 100 bound keputusan. Creation Friedman MSA menggunakan Friedman MSA untuk kriteria pemisahan. Random state ada 42 untuk menghasilkan yang konsisten, dan njob-min 1 menggunakan semua core CPU yang
tersedia. Lalu untuk output MSA train data di sini menunjukkan 0,386 dan MSA test data 2,781. MSA train di sini menunjukkan training yang sangat rendah, lalu MSA yang tinggi pada test data 2,781 menunjukkan adanya overfitting yang cukup signifikan di sini. Lalu untuk yang R2 score ini menggunakan trend forest, dan untuk outputnya 0,992 yang dijelaskan pada variasi, lalu 0,94 juga dijelaskan pada variasi. Kesimpulannya adalah random forest memberikan performa yang jauh lebih baik dibandingkan linear regression atau R square 0,95 versus 0,60. Ada indikasi overfitting gap antara MSA training dan testing cukup besar. Meski ada overfitting, model masih memberikan prediksi yang sangat baik pada R square 0,948. Untuk mengurangi overfitting bisa dicoba menggunakan mengurangi N estimator dan mengatur depth dan mengatur max depth menggunakan min sample spread yang lebih besar. Untuk selanjutnya evaluasi. Di sini ada transformasi polinomial juga, asumsi data. Kita langsung ke outputnya saja. Di sini linear regression evolution menunjukkan R square 0,7001, MSA 16,0758, RMSA 4,0095, MAPE 2,44%. Analisisnya adalah R square 0,70 menunjukkan 70% variasi. Untuk MSA 16,07 rata-rata error kuadrat, RMSA 4,0095 standar deviasi error, MAPE 2,44 rata-rata presentasi error absolut. Untuk yang random forest, R square-nya 0,9501 dan MSA 2,67 dan RMSA 1,63 sekian, MAPE 0,92. R square model menjelaskan 95% variasi, MSA error lebih kecil, RMSA juga error lebih kecil, MAPE error presentase lebih kecil. Jadi kesimpulannya, random forest menunjukkan performa yang jauh lebih baik dalam semua metrik evaluasi. RMSA lebih rendah menunjukkan prediksi random forest lebih akurat. MAPE yang lebih rendah menunjukkan error presentasi yang lebih kecil. Lalu random forest lebih cocok untuk dataset ini karena kemampuannya menangkap hubungan non-linear. Untuk selanjutnya visualisasi. Visualisasi plot residual. Di sini penjelasan plotnya adalah plot residual selisih antara nilai prediksi dan nilai actual. Sumbu X nilai prediksi atau predicted values, sumbu Y residual selisih antara prediksi dan nilai aktual. Garis merah horizontal pada Y sama dengan 0 adalah referensi prediksi sempurna. Titik biru adalah data training, titik hijau adalah data testing. Analisis outputnya adalah sebagian besar residual terkonsentrasi pada garis 0 atau garis merah yang menunjukkan prediksi yang baik. Range residual sekitar 4% hingga 4 yang relatif kecil. Pola sebaran residual cukup simetris di sekitar garis 0. Tidak terlihat pola sistematis dalam residual yang menunjukkan model cukup baik. Data training dan testing menunjukkan pola residual yang mirip, menandakan model konsisten. Untuk kesimpulannya,
plot residual menunjukkan model random forest bekerja dengan baik, tidak ada indikasi bias sistematis dalam prediksi. Residual yang relatif kecil mengkonfirmasi akurasi model yang lebih tinggi. Konsistensi antara data training dan testing menunjukkan model tidak overfitting. Untuk saran dari proyek ini, menurut saya model sudah cukup baik berdasarkan plot residual ini. Bisa dicoba teknik feature engineering atau hyperparameter tuning untuk mengurangi residual yang ekstrim. Perlu investigasi lebih lanjut untuk beberapa titik residual yang lebih besar. Sekian penjelasan proyek UAS saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.